Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini tema kita itu tidak tentang zodiak ya, tapi tentang general percintaan kamu, tentang hubungan kamu dengan seseorang ya. Seperti apakah yang terbaca di sini? Kita akan coba cek energi kamu dan energi dia di sini. Tapi ingat juga buat teman-temanku semuanya, bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, kita akan cek energi kamu di sini, tapi sebelumnya juga aku berharap buat teman-temanku dimanapun kau berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle ya kartunya. Kondisi hubungan kamu dengan seseorang saat ini ataupun ke depannya. Kita akan ambil 3 kartu di sini. Cek energi ya. Ini ada present. Hadirnya seseorang ya di dalam hidup kamu. Ini ada alone, may you soften into what is. Ya, kamu merasa kayak apa ya? Kayak kenapa hidup aku seperti ini ya? Kenapa percintaan aku itu begitu ribet gitu? Ya. Jadi mungkin ya ada beberapa dari kamu yang saat ini sudah terpisah dengan seseorang mungkin di masa lalu, tapi seseorang itu masih ingin mengejar kamu, dia masih ingin masuk ke dalam hidup kamu, ya. Dia seperti ingin hadir, dan dia adalah seseorang yang benar-benar kayak pengen berjuang sih ya buat kamu ya, tapi nggak tahu ya berjuangnya di sini itu untuk apa gitu loh. Apakah di sini dia ingin meminta maaf, ataukah di sini dia ingin menebus semua kesalahannya ya, mungkin itu, atau mungkin dia ingin memanfaatkan kamu kembali ya. Itu akan kita lihat nanti di kartu tarot ya. Dia akan hadir lagi ke dalam hidup kamu, padahal dia sudah kayak apa ya, menghancurkan harapan kamu, mengobrak-abrik gitu ya hati kamu dan perasaan kamu sehingga semuanya berantakan. Nah, tapi dia mau hadir lagi seperti dia nggak punya malu begitu ya. Nah, ini yang aku lihat. Seseorang itu kayak pengen membuat lagi gelombang-gelombang gitu ya, gelombang pasang surut. Nah, itu dia akan buat lagi. Arti kata apakah di sini dia itu sudah benar-benar apa kayak berubah, ataukah dia masih ingin mencari celah-celah untuk menghancurkan kamu lagi begitu ya. Nanti kita akan coba lihat ya. Nah, ini juga ada Fate, may trust steady your fear. Nah, mungkin di sini kamu merasa kayak, wah aku belum yakin, aku merasa nggak mungkin nih gitu ya. Secara aku melihat dia itu masih seperti seseorang yang kayak nggak punya tujuan hidup. Nah, banyak hal yang mungkin dia sudah lakukan. Banyak juga mungkin cerita-cerita dari orang-orang tentang dia sampai ke telinga kamu. Jadi kamu merasa kayak, ah nggak mungkin deh gitu. Ya aku tahu dia ingin hadir ke dalam hidup aku lagi, tapi buat apa gitu ya. Itu yang mungkin kamu pengen tahu jadinya. Padahal kamu sudah melupakan, padahal kamu mungkin sudah kayak ya untuk menghilangkan rasa kamu gitu terhadap dia. Tapi kenapa dia masih memunculkan dirinya di hadapan kamu? Nah, bisa saja mungkin dia suka mengganggu kamu atau gimana gitu ya. Ada mungkin padahal mungkin kamu sudah menikah nih atau kamu sudah mendapatkan pasangan. Intinya kamu sudah menemukan pengganti dia gitu, tapi dia ya tetap kayak masuk mengganggu ataupun kayak apa ya, kayak mencoba untuk mencari peluang, kesempatan ya. Mungkin komunikasi dengan kamu atau bertemu dengan kamu ya. Di situ, apa sih maksudnya gitu ya. Oke, ada magic. Ini kalau kita katakan ini tentang positifnya, ini adalah sebuah keajaiban. Entah itu dia berharap ada keajaiban ataupun kamu merasa kalau ini di kamu ya, kalau kamu merasa kayak kenapa sih dia gitu, seakan-akan dia itu tergila-gila sama aku ya, seakan-akan dia itu ya mungkin akan melakukan sesuatu agar kamu tetap menyukai dia gitu loh. Mungkin bisa bisa menggunakan hal-hal magic atau bagaimana ya, mungkin menggunakan kayak apa ya, energi-energi negatif juga gitu ya. Aku takut untuk bilang gitu ya. Seperti
hal-hal yang mistik gitu ya, mungkin akan dilakukan dia. Tapi ya semoga aja enggak ya. Kita akan coba lihat di kartu tarot apakah yang terbaca di sini buat teman-temanku. Tapi memang benar ya, di sini aku melihat dia seperti ingin melakukan segala cara untuk bisa hadir di hadapan kamu kembali. Tapi tujuannya apa? Maunya apa gitu loh. Ya, sementara dia sudah menghancurkan harapan kamu. Kita akan coba lihat, oke? Teman-temanku, nanti kita juga akan lihat inisialnya dan zodiaknya juga ya. Oke. Ya. Ada Two of Pentacles. Nah, untuk zodiaknya yang terkoneksi dengan kamu itu ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Nah, ini ada The Moon ya. Ada Pisces di sini. Ini bisa saja zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, kalau aku lihat secara keseluruhan, mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah bahagia hidupnya dengan pasangan kamu. Tapi dia tetap mengganggu. Dia tetap kayak mencari celah. Entah itu dia ingin menghancurkan hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Atau dia memang kayak benar-benar kayak ingin perjuangkan kamu lagi gitu loh. Walaupun kamu mungkin sudah punya hubungan dengan siapa ataupun siapapun lah gitu ya. Dia berusaha untuk merebut kamu kembali di sini. Tapi nggak tahu ya tujuannya apa. Nah, kita akan coba lihat. Di sini ada King of Wands. Nah, ini ada gambaran. Kalau dia itu merasa kayak, wah aku itu hebat. Aku itu punya power gitu loh. Aku yakin kamu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Nah, itu gambaran dari dia ya. Jadi masih ada kesombongan dalam dirinya dia. Ada keangkuhan. Nah, apakah itu disebut suatu perubahan pada dia? Nah, jika ini yang kamu lihat, itu kembali kepada kamu. Apakah kamu seperti mau menerima dia atau memberikan kesempatan? Nah, itu semua tergantung kepada kamu. Tapi intinya dia seperti ingin hadir ke dalam hidup kamu. Tapi dengan kesombongan dan keangkuhannya dia, ya. Ini aku rasakan. Oke. Teman-temanku. Ini ada The Moon. Dia begitu sangat merindukan kamu. Dia begitu sangat berhasrat sekali untuk bertemu kamu. Mungkin ada keadaan dia yang benar-benar kayak aku itu nggak bisa tanpa kamu. Ya mungkin bisa saja di sini dia ingin datang kepada kamu, ingin mengemis kata maaf dari kamu ya, ingin meminta maaf kepada kamu ya. Dan dia mungkin akan melakukan segala cara agar bisa menemukan kata maaf dari kamu. Karena apa? Mungkin dia kayak sekarang ini merasakan karmanya. Dia merasa kayak terpuruk, dia merasa kayak gelisah, hatinya nggak tenang. Karena apa? Karena dia sudah menyakiti kamu. Makanya di sini seperti ada kerinduan, ada hasrat, ada keinginan. Ya ternyata mungkin salah satunya itu adalah keinginan dia untuk minta maaf. Keinginan dia mungkin ingin seperti kayak apa ya? Untuk menebus kesalahan, tapi dia masih terlihat angkuh ataupun sombong di sini, ya. Padahal dia di sini benar-benar kayak merindukan kamu banget. Tapi nggak tahu ya, entah keegoannya dia yang membuat dia akhirnya memendam rasa itu, ya. Intinya mungkin dia juga sering mimpiin kamu. Dia sering ingat kamu, ya. Kalau mau tidur ataupun apa, karena banyak hal yang sudah kamu lalui dengan dia. Banyak hal-hal bahagia yang sudah kamu lalui dengan dia ya. Sehingga di sini dia begitu merindukan kamu. Oke. Ini ada Two of Swords. Dia berusaha benar-benar kayak aku itu harus bisa menemukan kata maaf dari kamu gitu loh. Terkadang dia juga bingung bagaimana caranya ya. Sementara memang hidup kamu kayak sudah hancur dibuatnya. Hati kamu memang sudah berantakan dibuatnya. Jadi bagaimana bisa aku memaafkan dia? Nah, mungkin itu dari pandangan kamu ya, dari pikiran kamu. Maka di sini kamu berusaha untuk kayak menutup mata aja. Ya biarin aja deh dulu gitu ya. Karena aku sudah terlanjur sakit hati. Aku seperti nggak bisa memperbaiki hati aku gitu. Ya, tapi ingat juga jika kamu mengalami hal seperti ini, ya kamu tidak boleh terpaku dengan masalah ini. Saatnya kamu bangkit, saatnya kamu menerima kesempatan dan peluang yang ada. Ya, itu yang harus kamu lakukan ya.
buat teman-temanku yang terkoneksi dengan ini, dimana mungkin hubungan kamu dengan dia itu saat ini lagi berantakan banget gitu ya, atau hubungan kamu dengan itu kayak banyak masalah-masalah, entah mungkin ada hadirnya orang ketiga juga ya, dimana anggapan kamu itu aku juga melihat mungkin di sini ada magic atau seperti apa, tapi akhirnya kamu akan kembali lagi sama dia ya. Tapi semua itu tergantung kepada kamu, apakah kamu menginginkan atau tidak ya. Oke, ini ada Ten of Cup, inilah kebahagiaan. Sebenarnya dia merasakan ada kebahagiaan bersama kamu, atau dia melihat masa depan bersama kamu. Tapi ada juga ya berapa dari kamu nantinya akan bisa segera untuk menemukan pasangan hidup. Tidak harus menunggu berapa lama gitu ya. Atau mungkin ada kamu yang mungkin sudah 1 bulan atau 2 bulan mencari pasangan tapi belum ketemu ya. Suatu saat nanti kamu akan ketemu dengan orang yang benar-benar bisa memahami kamu. Atau bisa saja jika kamu yang sudah pernah menjadi sudah pernah menikah atau kamu seorang single parent gitu ya. Nah, ini kamu akan diterima oleh dia dan anaknya gitu loh. Ya. Ini yang aku rasakan. Oke. Ini ada Queen of Swords. Ini juga melihat ya bahwasanya kamu itu kayak aku siap gitu loh. Siap. Ataupun dia nih di sini siap. Aku itu sudah siap loh untuk bisa menjalin hubungan lagi bersama kamu. Dan aku tidak ingin terjadi lagi hal seperti dulu. Karena mungkin dia baru sadar kalau semua itu mungkin yang dilakukan dia itu salah di luaran sana gitu ya. Sehingga akhirnya dia akan kembali ke kamu. Dia mulai berpikir, bagaimana caranya untuk aku bangkit? Ya, itu yang dikatakan dia di sini. Jadi di sini benar-benar kayak dia itu kayak ingin mengemis gitu ya, mengemis kata maaf dari kamu. Wah, luar biasa ya. Dia benar-benar kayak nggak tahu mau ngapain, dia nggak tahu tujuannya apa gitu ya. Intinya ya mungkin terlihat seseorang itu emang dikatakan mungkin dia orang mapan atau bagaimana ya. Jadi dengan uang mungkin bisa semua bisa dibeli gitu ya. Ternyata hati dan perasaan kamu tidak bisa dibeli. Dia tidak menemukan hal itu dimanapun ya. Oke, teman-temanku. Itulah yang terbaca di sini. Kita akan coba lihat zodiaknya ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu dan inisialnya. Ada Sagittarius, ada Aries, ada Capricorn, ada Leo, ada Pisces, Sagittarius. Oke, itu ya zodiaknya. Terus kita akan lihat inisialnya juga di sini. Seseorang yang mungkin ini yang pernah terkoneksi dengan kamu ya. Dan kita nanti akan coba lihat bagaimana ke depannya hubungan percintaan kamu. Mantan terindah. Ternyata ada ya seseorang mantan yang mungkin akan mendekat ke kamu. Arti kata dia ingin kata maaf dari kamu. Dia menyesal sudah menyakiti kamu ya. Dia seperti hilang kendali saat tidak bersama kamu. Makanya di sini dia seperti ingin meminta maaf. Apapun caranya, aku akan bisa menemukan kata maaf dari kamu, begitu. Itu yang diinginkan dia, ya. Oke, inisialnya ada ACT, mantan terindah. Oke, MO, saudara teman. Mungkin ada beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan seseorang ya, saudara teman kamu ya. Di sini ada mantan lagi, ada I dan K, ada mantan. Banyak sekali mantan, arti kata seseorang ini, mantan ini ingin meminta maaf kepada kamu, dia ingin mengakui kesalahannya kepada kamu. Ya, namanya manusia ya, tidak luput dari hilap dan salah. Tapi disitulah bagaimana cara kita untuk bisa legowo dan ikhlas. Oke. Nah, buat teman-temanku, apa lagi? Teman masa kecil. Ada nih teman masa kecil kamu yang benar-benar seperti menyukai kamu. Dia akan hadir ke dalam hidup kamu ya. Karena aku melihat di sini ada keajaiban nantinya, di mana akhirnya kamu akan bisa seperti menemukan hal yang tepat nih di dalam hidup kamu ya. Walaupun kamunya dulu harus berjuang, berusaha ya, tapi tetap kita harus berbakti gitu ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot apakah yang terbaca.
Oke, tentang diri kamu ya. Ini tentang diri kamu ke depannya seperti apa. Karena ini ada hubungan kamu yang sudah berakhir. 3. Ada Ace of Pentacle. Beberapa dari kamu itu mungkin seperti fokus kepada pekerjaan dulu. Mungkin kamu ingin membahagiakan keluarga, kamu ingin membiayakan anak kamu atau gitu ya. Mungkin kamu ya sudah menjadi single parents ya. Jadi kamu merasa kayak ya banyak hal yang mungkin kamu fokuskan di sini. Salah satunya mungkin dari keuangan karena tanggung jawab kamu mungkin besar di sini ya. Sehingga rezeki kamu itu mungkin akan selalu mengalir. Oke. Ini ada Eight of Pentacle. Kamu juga tekun. Aku melihat kamu itu benar-benar kayak berjuang sekali ya dalam hidup kamu dan di dalam hal-hal apapun. Arti kata kamu ini benar-benar kayak ada yang melindungi begitu ya. Oke, seperti ada malaikat yang selalu menjaga kamu. Oke. Lanjut. Ten of Pentacle. Nah, ini juga terlihat ya. Ada gambaran di mana kamu itu mungkin sudah bahagia bersama pasangan, tapi di sini ada Four of Swords. Dia mulai berpikir, sangat berpikir sekali, ya. Apakah ini hubungan yang mungkin akan aku jalani? Nah, apakah aku dengan dia nantinya akan bisa bahagia bersama di Ten of Pentacle ini gitu ya. Nah, itu mungkin yang kamu pikirkan di sini. Oke, buat teman-temanku. Jadi, kedepannya aku melihat kamu itu mungkin akan lebih spiritual, kamu itu akan bisa bahagia walaupun kamu merasa kayak sendiri, atau bisa dikatakan kamunya nantinya akan bertemu dengan orang yang tepat ya. Karena aku melihat di sini ada Pentacles ya. Jadi ini juga ada Eight of Pentacles. Kalau ini menggambarkan kamu mungkin akan seperti menikmati gitu ya keberhasilan ya. Itu wajar. Nah, jadi itu yang bisa aku bacakan ya buat teman-temanku. Semoga bisa terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.